Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki sesi kedua dari seri kitab Yosua dengan judul Sungai Yordan Putus. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan bahwa Sungai Yordan pernah putus satu kali di masa lalu. Dan setelah itu tidak pernah putus lagi sampai hari ini. Oke, kita siapkan dulu hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Malam ini kami diberi kesehatan. Kami masih bisa mendengar firman kebenaran-Mu. Dan kami masih punya kesempatan untuk berubah. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Oke, baik. Malam ini sesi kedua kitab Yosua. Sungai Yordan putus. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ingat di sesi yang lalu, kitab Yosua adalah dimulai dari sebelah timur Sungai Yordan, di mana umat Israel berkemah di situ, lalu menyeberang. Nah, sekarang sudah kita akan bahas menyeberangnya. Yosua pasal 3, ayat 1 sampai 17. Di ayat pertamanya dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi dari Sitim ke Sungai Yordan, lalu menyeberang. Ini Bapak Ibu, ini Sitim, ya, menuju Sungai Yordan. Duh, ini kenapa ya? Kursornya kok tidak ada ya? Ya, dari sini menuju Sungai Yordan. Ya, dan berkemah di situ sebelum menyeberang, bermalam. Setelah lewat 3 hari, maka para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, nah ini yang penting. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti online Bible Study ini dari sejak awal akan mengerti bahwa bangsa Israel dipimpin oleh kehadiran Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Nah, di depan mereka adalah tabut perjanjian yang lebih dahulu jalan. Jadi kalau tabut perjanjian diangkat, berjalan, mereka semua harus mengikutinya. Nah, ini kisahnya. Itu ayat ketiga ya. Kemudian di ayat tabut perjanjian. Mengenai tabut perjanjian, kita sudah pernah bahas juga di sesi yang lalu. Tabut perjanjian adalah barang paling sakral atau suci bagi Israel ketika itu, yang merupakan lambang dari kehadiran Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Itu lambangnya. Di dalamnya, di peti ini terdapat 2 loh batu yang berisi tulisan 10 firman Tuhan. Kita sudah membahasnya juga. Buli-buli emas yang berisi roti mana, dan juga tongkat Harun yang pernah bertunas itu. Nah, itu disimpan di dalam ini. Di atas tutup pendamaian ada bentuknya 2 malaikat kerubim ya, yang sayapnya menutup itu. Nah, kemudian tabut perjanjian ini ditempatkan di ruang Maha Kudus pada kemah pertemuan, yaitu tabernakel. Nanti di ruang Maha Kudusnya Bait Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ketika mereka berangkat, mereka harus menjaga jarak
antara tabut perjanjian itu dan mereka. Jarak itu kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. 2000 hasta itu kurang lebih 900 meter. Jadi tabut perjanjian berjalan dulu 900 meter di depan semua barisan. Memimpin. Diusung oleh para imam. Yaitu suku Lewi yang menjadi imamnya. Dan ini dipatuhi oleh Israel di zaman itu. Begitulah mereka berjalan dari Sitim menuju Sungai Yordan. Sesampainya di pinggir Sungai Yordan, mereka bermalam di sana. Oke, kita lanjutkan. Lalu berkatalah Yosua kepada bangsa itu, sebelum menyeberang Sungai Yordan, sebelum masuk ke tanah perjanjian, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ketika Israel ingin melihat keajaiban atau mujizat yang Tuhan inginkan, harus menguduskan diri lagi. Pokoknya setiap kali umat itu berinteraksi dengan Tuhan yang Maha Kudus, maka mereka harus menguduskan diri. Jadi sebelum memasuki tanah perjanjian, umat harus menguduskan diri. Caranya bagaimana menguduskan diri? Bacalah kitab Imamat yang sudah kita bahas di yang lalu, dengan cara-cara yang sudah diajarkan. Tidak boleh ngarang sendiri. Ya. Ayat 6-nya. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu, lalu beriring-iringan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yosua pasal 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Yosua ini kita tahu kan menggantikan Musa. Musa itu kan namanya besar. Sebagai nabi terbesar kan sebenarnya Musa itu. Nah, penggantinya Yosua juga dibesarkan namanya oleh Tuhan. Kenapa? Supaya umat Israel tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, jadi Tuhan sangat mendukung Yosua sebagai pengganti Musa. Ya. Oke, mana ini? Ini kok? Ya. Kemudian tugas para imam, yaitu mengangkat tabut perjanjian tadi ya, dan mulai menyeberang Sungai Yordan. Bapak Ibu bisa membayangkan Sungai Yordan itu cukup dalam, dan hari itu airnya meluap sampai ke tepi. Jadi para imam disuruh memasukkan kakinya ke air. Bayangkan kalau para imam ragu-ragu. Ini sengaja supaya mereka menunjukkan percayanya kepada Tuhan. Ketika kaki para imam itu masuk ke dalam air, maka aliran Sungai Yordan itu terputus. Maksudnya apa terputus? Berbeda dengan Laut Tebero yang terbelah menjadi dua itu. Dindingnya kan di kiri kanan, dinding airnya. Tapi Sungai Yordan ini terputus, artinya air yang turun dari hulu berhenti. Seperti dibendung. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Seperti dibendung. Jadi dari sebelah timur mengalir air dari hulu, seperti dibendung. Lalu sisanya kering karena mengalir ke bawah kan. Itu yang terjadi. Aliran Sungai Yordan terputus dari arah hulu jauh sekali di dekat kota Adam. Jadi keringnya itu jauh. Tiba-tiba berhenti gitu dari ujung. Ya. Sedangkan aliran yang menuju ke hilir, yang menuju ke sana,
yaitu ke Laut Araba atau Laut Asin, terputus sama sekali. Artinya apa? Airnya mengalir lalu tidak ada sambungannya kan, jadi kering Sungai Yordan. Lalu Israel menyeberang. Ini mengingatkan kita akan zaman dulu ketika Israel keluar dari Mesir, menyeberang Laut Teberau. Ya. Jadi bangsa Israel yang sedang menyeberang ini, mungkin dulu waktu menyeberangi Laut Teberau yang terbelah, mungkin belum lahir. Mungkin ya. Atau masih bayi waktu itu. Bisa saja. Jadi mereka tidak merasakan terbelahnya Laut Teberau. Makanya sekarang mereka melihat lagi bahwa Sungai Yordan terputus, ditahan dari arah hulu, arah hilir mengalir terus sehingga kosong, kering. Ya. Di Alkitab dicatat waktu itu musim menuai, sehingga air sungai meluap ke tepi. Jadi pada kondisi air paling tinggi. Jadi para imam harus percaya kepada perintah Tuhan. Kemudian para imam itu tetap berdiri di tengah sungai itu setelah sampai ke tengah, sampai seluruh umat menyeberang. Dahulu Tuhan membelah Laut Teberau ya, sekarang Tuhan membelah Sungai Yordan, tepatnya memutus alirannya dari arah hulu. Mujizat ini menunjukkan kesetiaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan pada janjinya untuk memimpin Israel sampai tanah perjanjian. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang dari masing-masing suku untuk menegakkan 12 batu yang diambil dari tempat di mana para imam berdiri di tengah Sungai Yordan. Diambil 12 batu. Untuk apa? Sebagai tanda atau peringatan nantinya atas peristiwa itu. Sehingga jika di kemudian hari ada yang bertanya, anak-anak mereka bertanya, apa artinya tanda ini? Maka mereka bisa menceritakan, dulu Tuhan membelah Sungai Yordan, seperti dahulu membelah Laut Teberau. Kira-kira yang menyeberang jumlahnya 40.000 orang, saudara, yang siap berperang ke dataran Yeriko. Ingat, Israel menyeberang Yordan masuk ke tanah perjanjian yang di sana ada penduduknya. Penduduknya orang Kanaan dan Amori pada umumnya. Nah, jadi mereka harus berperang nantinya. Makanya ya, saya sering bicara, jangan suka memakai ayat sembarangan. Banyak, ada beberapa orang di zaman ini suka pakai ayat, Tuhanlah yang berperang ganti kita gitu. Salah, itu untuk Israel waktu mau menyeberang Laut Teberau. Buktinya apa? Ketika menyeberang Sungai Yordan, nanti sampai di Yeriko, mereka harus berperang juga. Mengalahkan Yeriko, ya. Temboknya memang dirobohkan oleh Tuhan, tapi berperangnya Israel harus berperang. Bukan diam saja, Tuhan yang berperang. Ya, begitu. Harus baca Alkitab harus sesuai konteksnya. 40.000 cukup banyak loh, Bapak Ibu. 40.000 menyeberang Sungai Yordan, waduh. Tapi lebih hebat lagi dahulu menyeberang berapa juta itu menyeberang Laut Teberau. Ya. 40.000 ini bukan yang menyeberang Sungai Yordan saja, ini yang siap berperang. Artinya laki-laki yang di atas umur 20 tahun. Kalau yang menyeberang jutaan bisa juga. Ya. Bangsa itu keluar dari Sungai Yordan tanggal 10 bulan 1. Kemudian berkemah di Gilgal namanya. Di batas timur Yeriko. Yeriko batas timurnya itu dekat Gilgal. Ke-12 batu itu akhirnya ditegakkan Yosua di Gilgal. Jadi peringatan batu tadi itu ditegakkan atau didirikan di Gilgal. Hal ini dimaksudkan
agar semua bangsa di bumi ini tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut akan Tuhan Allahmu. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya. Saudara perlu tahu bahwa Israel yang menyeberang ini bukan Israel yang keluar dari Mesir. Karena yang keluar dari Mesir itu kan semuanya sudah mati di padang pasir. Ini adalah keturunannya yang belum disunat. Karena selama perjalanan tidak pernah ada sunat. Ya. Nah, semua raja orang Amori yang ada di sebelah baratnya Sungai Yordan dan raja orang Kanaan tawar hati, takut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan Yordan sehingga Israel dapat menyeberang. Mereka takut. Kalau saudara teliti ya, orang Amori kan sudah dikalahkan oleh Israel. Nah, itu adalah yang di sebelah timurnya Sungai Yordan. Kalau yang di sebelah baratnya ini belum dikalahkan. Jadi kemudian Yosua diperintahkan untuk melakukan sunat kepada orang-orang yang belum bersunat, yaitu yang lahir di padang gurun. Dengan demikian, maka celah Mesir telah dihapuskan. Kesalahan-kesalahan telah dihapuskan. Sementara berkemah di Gilgal tadi, Israel merayakan Paskah di dataran Yeriko. Sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Bapak Ibu saudara sekalian perlu ingat bahwa selama 40 tahun bangsa Israel makan apa saudara? Makan roti mana. Nah, tapi ketika sampai di seberang Sungai Yordan ini, mereka merayakan Paskah dan mereka makan hasil negeri itu, yaitu roti tidak beragi dan gandum yang dibakar. Nah, mulai saat itu roti mana berhenti, tidak turun lagi. Sesuai dengan firman Tuhan sebelumnya, bahwa roti mana disediakan selama di padang gurun. Sesampainya di negeri yang dijanjikan, roti mana berhenti. Karena Israel harus makan hasil negeri itu. Nah, Israel belum sempat menanam di negeri itu. Jadi selama setahun makan hasil negeri itu. Setelah itu barulah orang Israel bisa menanam di sana. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Orang Amori dan Kanaan itu adalah dua kelompok utama di Kanaan ketika itu. Mereka takut mendengar Tuhan membela Israel terus. Orang Kanaan, kita perlu tahu bahwa orang Kanaan itu menyembah banyak dewa. Ya. Menyembah banyak dewa. Tetapi dewa favorit mereka adalah dewa Baal. Nanti kita akan lihat di kisah-kisah mendatang, Israel pernah juga menyembah Baal ini nantinya. Padahal sudah melihat Tuhan mengeringkan Sungai Yordan. Bapak Ibu, seringkali begitu. Manusia sudah melihat mujizat, tapi tetap saja bandel, tegar tengkuk. Ini saya ulang-ulang terus ya, makanya Bapak Ibu jangan cuma cari mujizat. Kalau ke gereja itu cari Tuhan, bukan cari mujizat. Banyak orang cari mujizat, yang ditekankan mujizat terus dari dulu, padahal itu tidak mengubah karakter seseorang. Seringkali mujizat malah mengubah orang itu menjadi imannya tidak bertumbuh, mengharapkan mujizat terus. Iman seseorang hanya diarahkan ke mujizat saja. Padahal iman harus diarahkan ke Tuhan, kehendaknya, supaya kita melakukannya. Bukan iman itu supaya kita mengalami mujizat, bukan, salah itu. Ya, Bapak Ibu ya. Mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan bangsa Israel yang sudah salah sejak dulu itu. Semuanya ini dituliskan untuk pelajaran buat kita, supaya kita tidak mengulang lagi. Mencari mujizat, terus tegar tengkuk lagi. Coba Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang mengalami mujizat katanya, berubah nggak karakternya? Enggak. Kebanyakan mereka ke gereja tetap mencari mujizat. Ya.
tidak memperdulikan kehendak Tuhan. Kan begitu. Orang Kanaan berpikir bahwa Sungai Yordan akan minimal mempersulit Israel menyeberang. Makanya begitu mendengar Tuhan mengeringkan Sungai Yordan, mereka takut luar biasa. Gilgal yang terletak kira-kira 3,2 km di timur lautnya Yeriko, dekat sekali itu. Sementara dipakai sebagai basis utama pemerintahan dan penyembahan bagi Israel. Sementara di situ. Jadi kota pertama Israel pada waktu memasuki Kanaan itu Gilgal namanya, kotanya. Ya. Begitu ya Bapak Ibu. Coba kita lanjutkan. Ya. Nah, Sungai Yordan hari ini masih ada, Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani disebut Yarden. Dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru disebut Iordanes. Sebuah sungai yang mengalir dari Gunung Hermon ke Danau Galilea. Jadi Danau Galilea itu di mana para murid di atas kapal bersama Tuhan Yesus yang tidur. Peristiwa itu ingat ya. Itu airnya mengalir dari Gunung Hermon sampai ke Danau Galilea. Nah, dari Danau Galilea ini mengalir lagi ke Laut Mati. Danau Galilea merupakan satu sumber air kebutuhan Israel diambil dari sana. Diolah menjadi air minum, macam-macam. Ya. Kalau kita ke Israel, biasanya dibawa ke Danau Galilea. Naik kapal di sana, kita puji-puji Tuhan, kita menyanyi, kita menikmati suasana alam, di mana di sana banyak burung apa itu yang putih itu ya. Banyak sekali. Ya. Nah, sesampainya di seberang biasanya kita makan siang. Makan siang di situ menunya adalah ikan petrus goreng. Ikan petrus. Kita pikir ikan petrus itu apa ya? Seperti ikan mas seperti itu. Dan digoreng biasa saja sebenarnya. Cuman karena makannya di Danau Galilea ya namanya turis, senang aja gitu. Oh ini ikan petrus. Gitu ya. Nah, di sungai inilah bangsa Israel menyeberang yang dikeringkan itu. Fotonya di sebelah kanan nih, Bapak Ibu. Ini adalah foto hari ini. Zaman sekarang ini dia, Sungai Yordan. Ini salah satu Sungai Yordan yang tidak jauh dari Galilea. Ya. Di sini pula Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sini itu maksudnya di Sungai Yordan, bukan di tempat ini ya. Kita tempatnya tidak tahu. Kenapa? Karena Sungai Yordan itu panjang sekali. Ya. Di sungai inilah Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29 itu. Dan Yohanes Pembaptis berkata juga, "Ia inilah anak Allah." Di Yohanes 1 ayat 34. Sungai Yordan ini kalau diperhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan foto ini. Airnya hijau. Mengapa hijau? Itu kotor Bapak Ibu sebenarnya. Hijau itu mungkin banyak plankton atau mungkin banyak polusi, kita tidak tahu juga. Ya. Terus ada banyak ikan kecil-kecil. Jadi kalau jangan berpikir airnya bening, tidak, airnya kotor ya. Tapi banyak orang ingin dibaptis di sini. Orang berpikir Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Benar. Tapi mungkin bukan di sini, kan panjang. Di sebelah mana kita tidak tahu. Cuma untuk turis disediakan tempat baptisan di sini. Nah ini fotonya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, tempat baptisan Sungai Yordan ada di sini. Yardenit namanya. Ya. Ini Sungai Yordan, Yardenit. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Biasanya di sini Bapak Ibu, di pinggir sini, bukan di tengah. Ini makanya dipagari kan, supaya tidak melewati ini, jangan terlalu ke tengah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini foto saya dulu tahun berapa ya? 2010 mungkin. Ini Bapak Ibu, nama tempatnya adalah Yadenit. Ya, tempat baptis. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Bapak Ibu perhatikan peta ini ya. Mana kursor saya kok hilang? Oh, ini dia. Ini adalah Danau Galilea yang bentuknya seperti apa itu? Harpa ya. Kemudian ini adalah Sungai Yordan mengalir dari Galilea ke Laut Mati. Sedangkan dari atas mengalir dari Gunung Hermon mengalir ke Danau Galilea. Ya. Ini adalah Laut Mati, Bapak Ibu. Itu adalah Laut Mati. Ini hari ini di sini Jordan. Kemudian apa lagi? Ya, di sini Lebanon di atas, ya, daerah Lebanon. Di sebelah kanan di sini ada Syria. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini adalah foto Laut Mati, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ke pinggir Laut Mati yang di pinggirnya hotel ini. Nah, banyak orang Laut Matinya bukan di pinggir sini, tapi di pinggir yang tidak ada hotelnya. Tapi kalau ini yang di pinggir hotel. Jadi sore hari kita bisa bersantai di pinggirnya dan kita bisa masuk di sini. Masuk ke dalam. Ini dalam sekali. Masuk bukan berenang, tidak boleh berenang. Airnya itu air garam sangat tinggi. Jadi kita diam aja sudah mengambang. Dan airnya tidak boleh kena mata. Kalau kena mata itu pedih sekali, air garam. Jadi nggak bisa berenang. Jadi kita diam saja di situ tiduran. Tidur itu bisa ngambang, Bapak Ibu. Tidak bisa tenggelam. Ini foto saya lagi ngambang. Ya. Padahal dalam sekali. Tidur itu seperti ngambang. Nah, di seberangnya Laut Mati, disitulah dataran Moab. Ya, nun jauh di sana dataran Moab. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, Rabu depan kita masuki sesi ketiga Kitab Yosua dengan topik khusus Panglima Bala Tentara Tuhan. Di dalam Kitab Yosua ada istilah Panglima Bala Tentara Tuhan. Siapakah itu? Itu sosok misterius juga, seperti dulu Melkisedek. Nanti kita akan bahas Rabu depan ya. Oke, kita stop sharingnya dulu. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari kisah yang baru kita pelajari ini, kita mestinya menarik pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, bahwa kalau umat Tuhan ingin mendekati Tuhan, satu, harus menguduskan hidupnya. Kalau dahulu bangsa Israel dengan cara-cara yang diajarkan, ritual hari itu, kalau sekarang kita harus hidup kudus menurut Injil. Hidup kudus itu hidup yang tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Bukan cuma ritual, tapi dalam segala hal. Harus tidak bercacat, tidak bercela. Barulah kita bisa bergaul dengan Tuhan. Bahkan hari ini Roh Allah tinggal dalam diri kita, Roh Kudus. Itulah sebabnya firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu adalah hikmat yang pertama. Itulah sebabnya Israel ketika mau menyeberang harus
menguduskan diri. Ya. Yang kedua, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Seperti para imam mencelupkan kakinya di Sungai Yordan. Pasti ia masuk ke air dulu, baru air itu kering. Demikian juga hidup kita. Serahkan hidup kita, maka Tuhan akan memimpin kita. Ya, itu yang kedua. Tuhanlah yang membuka jalan, mengeringkan Sungai Yordan. Tapi yang ketiga, setelah menyeberang, Israel harus mengalahkan musuh berperang. Begitu juga dengan kita. Kita menguduskan diri, bergaul dengan Tuhan, percaya, ya kita harus berjuang. Berjuang untuk Tuhan. Melakukan segalanya untuk Tuhan. Amin ya. Yang penting lagi kita harus ingat bahwa mujizat bukan yang utama. Manusia yang tidak mengalami mujizat itu tidak masalah. Tuhan sendiri yang berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Hari ini banyak ajaran yang mengutamakan mujizat, seolah-olah kalau mengalami mujizat baru percaya. Seolah-olah percayanya untuk mengalami mujizat. Dibulak-balik logikanya. Padahal percayaan kita bukan untuk mengalami mujizat. Seluruh hidup kita ini sudah mujizat. Kalau kita bisa mengerti, mendengar firman, itu pun sudah mujizat, berkat yang luar biasa. Masa mujizat cuma kesembuhan fisik? Kok jadi Kok jadi kecil arti mujizat? Mujizat yang sebenarnya itu ketika mengubah manusia yang dulunya duniawi menjadi surgawi. Dulunya orang berdosa, sekarang menjadi orang suci. Itu yang utama. Itulah yang harus dikejar. Bukan mengalami mujizat kesembuhan fisik. Ya kalau kita sakit kita mau disembuhkan, amin. Tapi itu artinya memberi kesempatan kita untuk mengejar yang utama. Yaitu menyucikan diri. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ya, amin ya semua. Jangan cari mujizat kalau ke gereja itu. Carilah Tuhan. Mengalami mujizat boleh, puji Tuhan. Tidak mengalami tidak apa-apa. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Kalau kau tidak melihat tapi kau percaya, kau lebih berbahagia. Masa orang harus melihat dulu baru percaya? Masa percayamu hanya untuk mengalami kesembuhan fisik? Yang terutama itu kesembuhan jiwa. Oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh. Sembuh jiwamu. Sebab dahulu kamu sesat. Bukan sembuh dari kanker, sembuh dari sakit ini, sakit itu. Bukan. Kesembuhan itu penting ya penting, tapi bukan yang utama. Jangan dijadikan yang utama. Amin ya semua ya. Mari kita fokus. Jangan seperti bangsa Israel zaman dulu. Sudah melihat mujizat pun gak percaya. Tidak tekun, tidak patuh, tidak taat. Hari ini mari kita taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi muridku, lepaskan segala milikmu. Itu bukan dibuang, bukan. Seolah-olah kita merasa tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita milik Tuhan. Jadi harus dipakai untuk kepentingan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya cuma mau ingatkan malam ini, hidup kita cuma sekali ya. Gunakan semua yang ada pada kita untuk menyenangkan Tuhan. Jangan pelit. Semua harta tidak dibawa mati. Ya, jangan pelit. Jangan sampai hidup kita ditolak Tuhan. Ya, yang kelebihan, dukung pekerjaan Tuhan, berkati sekeliling kita. Yang kekurangan tidak usah minder. Kalau dibantu tidak usah minder, ya. Gereja Tuhan harus menjadi penolong dimanapun berada, jadi garam, jadi terang. Begitu, ya. Sejarah Israel ini ditulis di Alkitab supaya
kita mendapatkan pelajaran daripadanya. Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu maksudnya. Nanti kalau di perjanjian baru ya, kita diingatkan tuh, jangan seperti Israel yang tegar tengkuk. Jangan seperti istri Lot. Jangan seperti orang-orang yang menolak maksud bahtera Nuh. Ya, jangan seperti Esau yang seleranya rendah. Ada mujizat yang paling tinggi, yaitu ketika manusia berubah jadi manusia Allah. Lah kok milihnya mujizat yang cuma sembuh fisik, habis itu nggak mau belajar lagi. Itu kan seleranya rendah namanya. Ya, mengumpulkan harta di dunia rajin, mengumpulkan harta di surga tidak rajin. Seleranya rendah. Mestinya apapun yang kita lakukan, belajar keras, kerja keras, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, semuanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mestinya begitu. Kalau tidak, saudara rugi. Untuk apa semuanya? Amin ya. Amin. Oke. Co-host, silakan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Winyo atas setiap kebenaran yang disampaikan pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu peserta Zoom yang ingin bertanya, silakan klik raise hand-nya yang ada di aplikasi Zoom. Shalom Pak Wiknyo. Shalom Pak, silakan. Pak Wiknyo, saya percaya 1 kali melihat itu kan lebih baik daripada 1000 kali mendengar ya Pak. Ya. Nah, ternyata argumentasi itu patah kalau kita lihat perjalanannya bangsa Israel di padang gurun. Ternyata satu generasi yang begitu banyak lihat mujizat, ditelan gurun juga mereka. Ya. Gitu kan. Begini Pak, kalau untuk mujizat Pak, biasanya kan identik dengan jalan keluar dari suatu masalah. Biasanya hanya orang yang bermasalah yang membutuhkan mujizat. Ya. Di titik mana Pak, kita bisa mengenali diri kita Pak, supaya kita bijak mengenal diri kita, bahwa kita membutuhkan mujizat atau kita sebetulnya hanya butuh jalan keluar yang harus kita upayakan sendiri. Karena mujizat kan cenderung intervensi Tuhan di sini Pak ya. Ya. Kira-kira mungkin ada kriteria apa nih sebetulnya supaya kita nggak buru-buru, waduh kita ini butuh mujizat gitu, meskipun kita bermasalah pastinya, kita punya masalah gitu Pak ya. Di titik mana kita bisa membedakan antara kita membutuhkan mujizat atau memang kita butuh untuk effort atau upaya lebih keras untuk mencari jalan keluar Pak? Ya. Terima kasih Pak Wino. Oke, baik. Jadi sebenarnya kapan kita membutuhkan mujizat? Itu begini, ibarat seorang anak diberi PR. Lalu PR-nya nggak dikerjakan, minta dikerjakan orang tuanya. Nah, kan itu nggak benar berarti ya. Betul. Artinya gini, bagian kitalah yang harus mengerjakan. Ya. Tapi di luar itu kita minta pertolongan Tuhan. Artinya kita tidak boleh malas. Oke. Kalau kita bisa lakukan, ya kita lakukan sendiri. Masa minta mujizat, malas itu namanya. Nah, misalnya gini, mau ujian nggak mau belajar minta mujizat saja dapat A. Nah, itu malah merusak namanya. Saya pernah cerita nggak ya bahwa saya pernah sakit itu sampai lumpuh loh 3 minggu. Saya sudah usaha, dipijit, macam-macam, sembuh hanya sehari, besok kumat lagi. Akhirnya saya minta mujizat dari Tuhan dan sembuh seketika. Ketika saya tengking dalam nama Yesus, sembuh seketika itu juga. Seketika. Nah, jadi kalau kita sudah usaha nggak bisa, ya udah, pertolongan kita hanya Tuhan. Tapi jangan bagian kita dilempar ke Tuhan. Nah, itu seringkali orang begitu tuh. Belum berusaha sudah minta tolong Tuhan. Nah, itu males namanya, nggak boleh. Justru Baik. Tuhan ingin kita yang berperang. Kecuali kita nggak bisa lakukan. Misalnya, Israel mau nyebrang Yordan, nggak bisa dong. Mau dengan usaha apa? Nah, Tuhan yang berkarya. Oke. Gitu. Dan sekalipun jawaban itu ternyata jalan keluar itu tidak kita dapati, Pak. Betul. Kita harus tetap berserah dan percaya bahwa campur tangan Tuhan tetap sempurna ada buat kita, Pak. Betul. Jadi sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus meminta supaya duri dalam dagingnya diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak.
Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku kelihatan mulia gitu, kuat. Ya kan? Supaya kamu tidak sombong. Nah, jadi kalau kita minta sesuatu sama Tuhan tidak dikasih, ya nggak apa-apa. Masa gara-gara nggak dikasih lalu meninggalkan Tuhan, ya berarti nggak beriman itu. Kalau iman itu ya, baik aku hidup mati untuk Tuhan gitu. Setuju. Terserah Tuhan deh gitu. Siap. Terima kasih Pak Wisnu. Tuhan berkati. Berkati. Ibu Ya, Linda. Ibu Linda Syagian, silakan Bu Linda. Ya, Pak Wisnu, maaf kamera saya lagi nggak bisa dibuka, saya lagi Ya, bantu nggak apa-apa. suami nukang ini, ya. Ya nggak apa-apa. Pak, Silakan. ini di luar topik hari ini, kemarin saya kan lagi ngulang dengerin persepuluhan, apakah investasi gitu ya, kalau nggak salah judulnya. Persembahan atau investasi gitu. Nih, perpuluhan, Pak. Ya, persepuluhan, Persepuluhan, persembahan atau investasi. persembahan atau investasi. Ya. Nah, di situ Pak Wisnu ada bilang, jangan bernazar gitu. Bernazar itu sama dengan sumpah ya Pak? Sama. Jangan bersumpah. Oh sama. Sama. Oh gitu. Jadi kita nggak boleh bernazar Pak. Sumpah, janji itu kan cuma istilah Bu, sama aja. Loh kalau niat gimana dong Pak? Misalnya Kalau apa? saya berniat, saya kan berniat mau bantu saudara. Suatu Ya. saat kalau saya ada rezeki misalnya itu ya Pak ya. Terus kan Alkitab saya berkata begini Bu, katakan Ya. ya kalau iya, tidak kalau tidak. oh gitu ya. Jadi bukan pakai syarat gini Bu. Tuhan kalau kau berkatiku bantu dia. Loh kok pakai syarat? Jangan. Oke. Tapi seandainya Pak, oke nggak pakai syarat ya. Tapi saya niat mau bantu seseorang. Ya boleh, bagus. Tapi itu bukan termasuk nazar Pak, bukan janji. Nasar tuh gini Bu, pakai Ya. nama Tuhan, jangan. Oh. Nggak perlu. Kita tidak berhak pakai nama Tuhan untuk bersumpah, bernasar dan sebagainya. Demi Tuhan lah yang gitu-gitu nggak usah. Oh enggak dong Pak, kan kita memang nggak pakai gitu. Cuman kan kalau kita udah di hati, kita taruh di hati ya Pak. Misalnya saya mau kayak bantu seseorang, mau Oh ya boleh Bu. nyekolahin seseorang. Tapi kan kalau saya tidak melakukannya Pak, saya kan merasa bersalah kepada Tuhan gitu. Karena saya kan udah Ya. janji Ya, sama diri saya. Makanya kalau janji jangan tidak ditepati kecuali ada keadaan yang membuat kita nggak bisa melakukannya. Ya kalau itu nggak apa-apa Bu. Oh gitu ya. Oke. Iya. Soalnya Tuhan biar kita nggak kan saya salah. Tuhan yang adil Bu, tahu. Oh, karena ada keadaan tertentu jadi nggak bisa memenuhi ya mungkin nggak masalah itu. Nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Oh jadi pokoknya nazar itu sama dengan sumpah. Jadi kita nggak boleh sebenarnya bernazar ya Nggak Pak. boleh. Coba Oh. Ibu perhatikan tuh nasarnya Yakub. Tuhan kalau kau selamatkan aku, kau kasih makan aku, kau kujadikan Allahku. Emangnya baik begitu? Enggak. Tuhan, apapun yang terjadi, engkau Allahku. Itu mestinya. Ya kan? Oke, baik Pak. Tapi kalau kita terima berniat kasih. Ya. yang baik itu bagus Bu. Nanti aku kasih dia deh. Nanti kalau aku bonusku keluar, aku bagi dia. Nah itu kan baik, Iya. nggak masalah. Iya. Itu. Iya, tapi itu masuk nazar nggak Pak? Itu yang saya pertanyaan. Enggak. Oh, enggak. Itu bukan nasar. Oke. Nasar itu lebih seperti sumpah. Oh baik, oke baik Pak. Ya, yang sering terjadi di saya itu soalnya seperti itu Pak. Jadi saya takut loh, saya ini bernazar. Karena dengar kemarin saya bersumpah nggak ya gitu loh. Enggak, kalau niat aja harus bagus niatnya, nggak apa-apa Bu. Oke, baik Pak, baik. Ya. Terima kasih Pak Wisnu Oke, pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Kristanaya Pak Kris. atau Pak Kristanaya, Pak Kris. Ya, silakan Pak. Halo Pak. Shalom. Pak, saya cuma minta koreksi aja ya Pak ya. Kalau Ya. salah tolong dibenarkan. Cuma maksud saya seperti ini Pak. Bangsa Israel ini kan mujizat untuk bangsa Israel ini kan luar biasa banyak sekali. Tapi selalu jatuh. Contoh akhirnya juga sampai ikut menyembah Baal, menyembah Asyoret, padahal Laut Teberau dibelah. Sungai Yordan dibelah. Banyak sekali mujizat untuk mereka. Ya. Tapi senantiasa jatuh. Kalau menurut saya, apakah karena mereka ini memang sebetulnya tidak pernah rindu, maksudnya mencari, kenapa sih kok bangsa mereka ini dipilih, terus kenapa kok mereka harus tunduk kepada Tuhan, dan mereka ini sepertinya tidak pernah mencari kehendak Tuhan gitu ya Pak ya. Kalau saya tarik ke zaman sekarang kan kebanyakan orang juga seperti itu akhirnya teologinya pun dibangun berdasarkan mujizat. Iya. Ada kemiripan memang. Jadi orang cari Tuhan supaya untung, bisnisnya jadi sukses, supaya diberkati,
supaya ini supaya itu gitu. Ini memang bentuk teologi yang menyimpang sebenarnya. Mestinya kita cari Tuhan bukan karena mau mendapatkan sesuatu, karena aku butuh Tuhan. Mestinya begitu sih. Aku butuh Tuhan. Itu pemazmur bagus sekali itu. Meskipun aku susah, aku mau di dekatmu Tuhan. Itu bukan pakai, ini kemunduran loh sebenarnya. Perjanjian baru malah begitu. Itu kemunduran. Perjanjian lama saja Sadrak, Mesak, Abednego bagaimana tuh? Seandainya Tuhan tidak menolongku, aku tetap tidak mau sembah dewa ini. Gitu. Itu mestinya. Meskipun pohon ara tidak berbuah dan sebagainya. Mestinya begitu. Lah kok di zaman perjanjian baru malah aku ikut Tuhan supaya diberkati, tokoku laris, gitu-gitu. Berkat itu bukan hanya itu kok yang diomongin itu. Ya mungkin itu nggak terlalu salah, tapi menjadi salah kalau berhenti sampai di situ. Mestinya yang berkat terutama adalah kalau aku jadi anakmu Bapa di surga gitu. Ya, maksud saya kadang-kadang ada mujizat yang menurut saya jauh melebihi seperti sesuatu yang spektakuler gitu Pak. Saya ambil contoh ya Pak. Tahun lalu saya sama istri saya kena COVID gitu. Tapi justru dari COVID ini, terutama istri saya Pak, istri saya ini agak semi ateis itu, dia belum tentu percaya Tuhan juga sebetulnya. Ini dia lagi dengerin di sebelah saya, dia lagi ketawa. Halo Ibu. Tapi karena kita pisah kamar, karena kita pisah apa, terus saya recover lebih cepat, saya seminggu saya recover. Terus saya dengar nih suara Pak Wiknyo dari luar kamar dia gitu, saya, loh, kamu dengar khotbah siapa? Gitu, kok tiba-tiba dia dengar khotbah gitu. Bagi saya itu mujizat. Tiap malam ketemu Pak Wiknyo Pak, tapi Bapak nggak pernah ketemu dia, tapi tiap malam dia ketemu Pak Wiknyo. Iya, iya, puji Tuhan. Sekarang saya tanya dia, kamu sekarang percaya Tuhan? Percaya. Tapi sampai tahun lalu pun sebetulnya dia meskipun dari kecil ke gereja dia nggak percaya. Itu bagi saya mujizat. Maksudnya dia mau mencari kehendak Tuhan juga ya gitu. Nah kalau dibandingin sama Israel ini kayaknya nggak pernah mau tahu kehendak Tuhannya gimana deh kayaknya gitu. Israel oportunis Pak. Ikut Tuhan mau diberkati fisik, mau dilindungi, mau ini gitu. Itu Israel yang zaman dulu ya, yang awal-awal tuh. Makanya binasa semua. Tapi ya kejadian COVID ini memang membawa mujizat banyak sekali sih. Bukan yang spektakuler ini lebih dari spektakuler. Dulu orang yang tidak mengenal kebenaran, dia coba sana, coba sini, ketemu juga firman kita. Itu kan sebenarnya mujizat, Pak. Mau dinilai berapa dengan uang? Nggak bisa dibeli dengan uang itu. Itu tak ternilai itu. Coba Pak Kris nilai dengan uang berapa? Nggak bisa itu. Tak ternilai itu. Dimana istri menjadi dekat sama Tuhan. Nah, itu nggak bisa diajarin siapapun. Itu berkat loh. Ke saya selalu bilang kayak gini, aku kok tiap hari dimarahin ya. Dimarahin apa? Pak Wiknyo. Kok dia mau dengerin gitu. Hampir tiap hari dia dengerin dia. Nggak ada yang suruh gitu. Ya. Dimarahin tapi denger terus ya. Ya, bagi saya itu mujizat gitu loh Pak. Ya. Itu sebenarnya tandanya bahwa istri Pak Kris itu nuraninya sangat peka dan baik. Makanya dia bisa mendengar. Dari dulu mungkin nggak percaya karena dengernya nggak cocok terus gitu. Frekuensinya beda. Gitu. Ya, puji Tuhan. Itu berkat luar biasa itu. Terima kasih Pak. Ya, salam ya buat istri Pak Kris ya. Oke. Ya, selanjutnya Ibu Herti. Ibu Herti silakan Bu. Bu Herti silakan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya. Sekarang ini banyak sekali mujizat-mujizat instan yang terjadi atas nama Tuhan kita. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa dapat membedakan bahwa itu mujizat yang benar-benar berasal dari Tuhan dan mujizat yang tidak berasal dari Tuhan? Oke, yang pertama tandanya adalah apakah kalau seseorang diklaim sembuh, memang sembuh? Itu yang pertama. Nah, kalau memang benar-benar sembuh, itu pun belum tentu dari Tuhan. Karena setan juga bisa menyembuhkan. Nah, apakah kesembuhan itu merupakan titik balik dia untuk mencari Tuhan lebih lagi? Kalau itu iya, mungkin itu dari Tuhan memang. Tapi mencari Tuhannya jangan cari mujizat lagi. Cari mau berubah, mau bertobat, mau menjadi berkat.
mau melakukan kehendak Tuhan, mau mendukung pekerjaan Tuhan. Begitu mengalir keluar, bukannya mau dapat terus. Gitu. Nah, tapi kalau sepintas mungkin sulit membedakan, Bu. Yang mana nih gitu. Tapi kira-kira begitu. Baik, Begitu, Bu. terima kasih Bapak. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam Pak Selamat Wigno. malam. Saya terberkati dengan Bapak Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Ini tadi berdasarkan kesaksian Pak Ridwannya yang benar-benar menggugah saya gitu Pak ya. Luar biasa sekali ya. Tapi saya mau tanya Pak, dalam perjalanan iman seseorang gitu Pak ya, dia mengiring Tuhan, apalagi setelah kita tahu bahwa kita sebagai Kristen kalau saya justru dari lahir Pak dan dibaptis, itu setelah saya tahu dengan suara kebenaran ini, saya tahu bahwa itu tidak sama sekali tidak menjamin untuk kita dikenal oleh Tuhan nantinya, oleh perbuatan. Nah ini Pak yang menjadi pergumulan saya juga Pak. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh ini Pak, banyak sekali Pak pergumulan dalam hati kita gitu Pak. Kayak di dalam diri kita ini kayak ada dua sisi gitu Pak. Sisi yang putih dan sisi yang hitam seperti itu. Dan itu kadang-kadang menimbulkan satu stres tersendiri gitu Pak. Stres tersendiri yang membuat kita tuh menjadi kayak Tuhan, aku nggak ngerti nih Tuhan. Saya mau begini tapi kok pikiran saya kadang-kadang suka liar gitu. Ya, mengerti. Padahal saya tahu itu nggak berkenan. Bukannya liar gini Pak, bukannya saya mencuri atau melakukan dosa seks apa. Enggak sama sekali. Tapi ada pikiran-pikiran lain, misalnya kita dalam berdoa, kemudian pikiran kita kok nggak fokus. Ya, Padahal saya mengerti. benar-benar Pak mau Mengerti. fokus gitu. Mengerti. Ini yang membuat saya terus terang Pak under pressure. Jadi saya nggak mau ikut Tuhan, jadi saya stres gitu Pak. Harusnya kan ikut Tuhan itu kan sukacita, seperti Ya. Pak Ridwan tadi bilang kan, Ya. sukacita dia. Wah, luar biasa gitu kan. Oke, Itu, Pak. mengerti. Terima kasih Pak. Mengerti pertanyaannya. Jadi gini Pak, memang ada saat-saat di mana pertumbuhan iman kita itu seperti itu. Jadi aku mau ini, tapi kenapa pikiranku nggak bisa fokus ke sana kemari gitu. Memang ada saatnya seperti itu. Tapi yang penting kita nggak boleh menyerah. Nggak masalah, terus. Gitu. Matikan saja manusia lamanya. Itu manusia lama, bayangan manusia lama itu Pak. Suka ke sana kemari, nggak fokus gitu. Nggak apa-apa, asal hatinya penuh ke Tuhan. Nanti dengan berjalannya waktu, lama-lama mati itu Pak, suara-suara lain itu. Tenang. Apalagi kalau kita sudah mati keinginan kita, aku nggak pengen apa-apa lagi deh. Aku bisa bersyukur dengan apa yang ada. Wah, itu berhenti tuh suara-suara itu. Jadi kalau Bapak mengalami suara-suara itu, memang semua orang akan lewat situ. Ada itu. Kita berdoa gitu ya, kok ingat yang lain-lain malahan gitu. Nah, itu kadang-kadang terjadi memang. Nggak apa-apa, asal hati kita memang mau ke Tuhan. Gitu. Nanti lama-lama hilang sendiri itu. Gitu. Asal kita nggak memang sengaja berpikiran yang aneh-aneh itu ya. Kalau cuman fokus kita kadang-kadang meleset, itu mungkin saja. Tapi terus lagi, balik lagi. Itu aja yang penting. Karena dalam perjalanan iman kita itu memang naik, turun dikit, naik lagi, turun dikit, tapi makin naik gitu. Nah itu dari situ kita belajar. Kalau kita nggak pernah mengalami itu, kita nggak belajar juga. Nggak mungkin orang tiba-tiba tenang, fokus, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita mengalami hal yang sampai di lembah kekelaman, sampai ini, sampai itu supaya kita matang. Kalau kita sudah matang, maka kita tenang Pak. Nggak ada masalah. Yang penting sekarang hati kita tertuju pada Tuhan, itu dulu. Yang lain berjalannya waktu, latihan terus. Jangan menyerah Pak, maju terus ya. Mantep Pak. Itu memang gejalanya begitu. Orang mau matang itu lewat begitu-begitu dulu. Oke. Saya rasa malam ini cukup. Tadi kayaknya singkat ya, kok tiba-tiba sampai 8:30 juga nih. Banyak yang nanya Pak. Banyak yang nanya, iya. Terima kasih Saudari 20 sudah jadi co-host. Ya, kita semua berterima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita
akhiri malam ini, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami diberkati dengan firman kebenaran-Mu, dengan banyak pertanyaan, juga kesaksian Pak Ridwan yang luar biasa, memberi inspirasi, menguatkan setiap yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada online Bible Study malam ini. Kami belajar terus. Terima kasih juga kami mengucap syukur, hamba mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kau berkati mereka berlimpah-limpah, agar hidupnya semakin menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Berikan kami kesehatan, umur panjang, untuk belajar kebenaran, untuk menyenangkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.